Selamat siang semuanya, saya Rebecca Ronalingga akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Model Pembelajaran IPA di SD. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Ciri-ciri model pembelajaran yang baik yaitu adanya keterlibatan intelektual dan emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif. Selanjutnya ada ciri model pembelajaran. Model pembelajaran itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talon dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pembelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan yang pertama urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Dan yang keempat, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan model pembelajaran, yaitu membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri mereka sendiri. Juga mengajari cara mereka belajar. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto 2015 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ada juga macam-macam model pembelajaran yang penting diketahui. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Yang keempat, model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Yang keenam, model pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah model pembelajaran yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yang kedua menyajikan informasi, yang ketiga mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang keempat membimbing kelompok bekerja dan belajar, yang kelima evaluasi, yang keenam memberikan penghargaan. Model pembelajaran IPA di SD yang pertama itu model pembelajaran somatik, auditory, visual, intelektual atau SAVI. Yang kedua model pembelajaran konstekstual. Ini pembelajaran adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif yaitu adanya kerjasama dua orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, serta mencapai tujuan tertentu. Bentuk-bentuk belajar kolaboratif. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang dan terima kasih.